Sukabumi yang paling unggul adalah kepariwisataan dan pertanian. Nah, kepariwisataan ini yang paling utama kita sudah masuk, mudah-mudahan verifikasi yang kemarin gul lagi ya. Kita doakan bersama-sama sehingga Kabupaten Sukabumi betul-betul memiliki keunggulan yang banyak sekali. Tanya, manusia ini memulai kecerdasan yang mampu memanfaatkan kecerdasannya hanya 25% saja. Hanya 25%. 75% hilang kecerdasan kita. Siapa yang mampu memanfaatkan kecerdasan yang bahagia? Mari kita bahagia dulu. Bapak dan Ibu, kita menuju ke masa kecil dulu. Ada sebuah lagu, masih ingat lagunya nih? Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke, mau jadi pengusaha sukses? Nyanyi sekeras-kerasnya. Bahagia sebahagia-bahagianya dan fokus. Satu yang paling saya ingin sampaikan, Bapak dan Ibu, adik-adik semua harus fokus. Oke, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Ya, nyanyi semua. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Dan yang kedua, kalau kau senang hati bilang sukses. Sukses. Jangan bilang, raih aja ya, raih, biar raih ya. Oke, yang kedua, kalau kau senang hati raih sukses. Sukses. Gini semua ya. Kalau kau senang hati raih sukses. Sukses. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati raih sukses. Sukses. Kalau kau senang hati bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati bilang amin. Amin. Kalau saya mengatakan tepuk tangan, Bapak dan Ibu bilang sukses. Siap? Siap. Kalau saya mengatakan raih sukses, Bapak dan Ibu bilang amin. Yang salah harus bekerja kembali supaya sukses. Kalau yang benar, insya Allah sukses. Karena sukses, kuncinya yang paling utama adalah fokus. Don't make damage. Jangan membuat kesalahan. Dalam quality system, management system, itu ada yang disebut dengan zero defect. Kesalahannya nol. Karena kesalahan itu yang membuat masalah. Masalah sebesar apapun datangnya cuma kecil dari kesalahan. Jadi don't make damage. Jangan membuat kesalahan. Siap? Ya. Kalau saya mengatakan tepuk tangan, jawabannya seperti ini. Sukses. Kalau saya bilang raih sukses, jawabannya amin. Oke. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Sukses. Luar biasa Sukabumi. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati bilang amin. Amin. Kalau bilang amin harus tepuk tangan. Oh, saya perlu kasih tahu ya. Oke, bagus, luar biasa. Ya, silakan duduk kembali. Bagus, ya. Setiap konsep pembangunan sebuah usaha harus ada yang disebut dengan manajemen. Nah, ini Pak. Sok, sekarang mulailah dengan manajemen. Kalau ditanya apa itu manajemen? Siapa kira-kira yang tahu apa itu manajemen? Pengelolaan. Pak, Ibu, sekarang saya kasih tahu ya caranya. Apa yang disebut manajemen? Jawabannya cuma satu. POA. P-O-A-C. Oke, jawab. Apa itu manajemen? POA. Ya, ingat ya. Apa itu manajemen? POA. P-nya apa? Plan. Apa planning? Perencanaan. Apa perencanaan? Kalau ditanya apa perencanaan, jawabannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi. Ya, bikin murah. Jadi kalau nanti Anda ke Amerika, ke Jepang, kemana saja ditanya, what does mean management? Oh, yes, I'm from Indonesia. Management is POA. What's wrong? What does mean POA? POA does mean planning, organizing, executing, and controlling. What is the
planning this vision, mission, strategi. Begitu. Jadi apa itu perencanaan? Perencanaan nggak usah sesuai. Perencanaan adalah capek. Udah aja perencanaan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi. Visinya apa? Anda jadi pengusaha. Visinya apa? Visinya saya ingin menjadikan Lewe di Kabupaten Sukabumi terhebat pengelolaannya. Misalkan. Misinya apa? Yang pertama, saya harus mempelajari bagaimana beternak lele yang hebat. Yang kedua, saya harus mencari pemasaran lele yang paling canggih. Yang ketiga, saya akan mencari ahli memelihara lele yang paling hebat. Yang keempat, saya ingin membuat pakan lele yang paling murah. Misinya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjadikan produksi lele menjadi perekonomian terhebat di Kabupaten Sukabumi. Apa sasarannya? Siapa sasarannya? Seluruh pedagang pecel lele di Kabupaten Sukabumi. Bagaimana strateginya? Pertama, saya buat struktur organisasi. Yang kedua, saya buat manajemen. Yang ketiga, saya temui departemen. Yang keempat, saya temui kementerian. Yang kelima, wah, keren men. Ya, berpikir dengan high standar. Berpikirlah dengan standar yang tinggi. Nah ini, apa? Perencanaan itu baru perencanaan. Yang kedua adalah organizing. Apa itu organisasi? Adalah struktur organisasi dan staffing, membuat struktur organisasi dan menempatkan orang-orang. Konsepnya apa? Right man on the right place. Orang yang tepat ditempatkan dalam posisi yang benar. Jangan orang komputer dijadikan tukang sapu. Jangan orang tukang sapu dijadikan operator komputer. Tidak nyambung. Right man on the right place. Yang ketiga adalah equating atau pelaksanaan. Apa itu equating? Program, prosedur, anggaran. Jadi ada program, tidak ada program yang bisa dilaksanakan. Program, tidak ada prosedur, tidak bisa dilaksanakan. Ada program, ada produksi, tidak ada duit, nggak akan bisa dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah controlling. Apa controlling? Pengawasan. Karena orang Indonesia mah, orang Sunda mah, tekaur diawasi dan dievaluasi. Kenapa harus dievaluasi? Supaya tahu kita kelemahan-kelemahannya ada di mana. Sehingga muncullah dalam pengelolaan berbasis mutu yang disebut dengan continual improvement atau peningkatan yang berkelanjutan. Oke ya, kepada ibu mari kita mulai. Kita harus mulai. Jangan jadikan Sukabumi yang hebat ini kita hanya jadi sebagai penonton saja. Tapi jadikan kabupaten ini, kebangkitan Kabupaten Sukabumi, kita adalah pemeran utama. Jangan sekali-kali orang luar menjadi manajer di sini. Orang kita jadi manajer, orang luar biar jadi kacung-kacungnya dari kita. Ya, siap nggak? Siap, oke. Dan yang ketiga, konsep mutu itu adalah apa? Customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Konsepnya adalah memberi atau yang disebut dengan the power of giving, memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, melayani yang baik kepada orang lain. Bagaimana kita membuat setiap customer kita itu balik lagi kepada kita. Ya, saya waktu mendirikan Mutiara dulu, ya kebetulan itu di tempatnya itu kan hutan belantara ya, yang daftar itu balik lagi. Bagaimana kita promosi? Kebetulan saya ketemu dengan guru saya di Bogor. Wan, lu kalau mau sekolahnya bagus, sudah lakukan dengan bagus. Nanti promosi yang bagus itu adalah dari siswanya. Jadi bukan dari orang lain. Pasti siswa ngomong pada yang lain. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekarang yang daftar itu keponakannya, adiknya, saudaranya. Oh benar. Oh ternyata promosi yang paling hebat itu adalah orang yang pernah datang ke tempat itu. Jadi Bapak jangan sekali-kali berpikir bahwa orang yang datang ke tempat kita itu satu orang. Selalu kita berpikir bahwa yang datang ke tempat kita itu beribu-ribu orang. Kenapa? Karena dia di luar akan bicara kemana-mana. Bapak dan Ibu, kita ini ada satu slogan katanya ketika saya di luar. Kalau tur ke Kabupaten Sukabumi itu harus bawa nasi. Ya, di Bogor saya selalu bawa.
Kalau kok dalam wisata ke Pelabuhan Ratu itu harus bawa nasi kan, harus bawa makanan. Kenapa? Mahal. Bayangkan sekarang yang bawa nasi dari luar, yang kita orang Pelabuhan Ratu hanya kebagian sampahnya. Coba kalau kita benar-benar konsepkan sedemikian rupa pelayanan yang baik, harga yang normal, kemudian kita berpikir bahwa mereka pasti kembali lagi dengan rombongan yang banyak. Kenapa? Karena mereka di sana itu kampanye semuanya. Satu orang kampanye. Baiklah, pada ibu sekalian, ekonomi kreatif sekarang. Apa itu yang disebut dengan ekonomi kreatif? Kreatif berarti berwawasan wirausaha. Wirausaha itu dari satu kumpulan kewirausahaan. Apa itu wirausaha? Wirausaha itu kita harus pahami. Apa itu wirausaha? Wirausaha itu asal katanya dari wira dan usaha. Kalau zaman dulu kan bapak kita namanya keren-keren ya. Wira Hadikusuma, Wira Dinata, Wira Sumaga, ya Wira aja. Ternyata itu luar biasa. Kalau sekarang kan kita pengen keren namanya apa? Oh, John Travolta. Oh, sekarang. Padahal artinya nggak ada. Kalau dulu wira itu apa? Kira-kira ada yang tahu? Wira apa artinya? Wira usaha. Wira itu artinya manusia unggul. Coba tadi kan di apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Wira itu adalah manusia unggul, berbudi luhur, agung, hebat lah, excellent. Wira itu. Usaha apa usaha? Usaha adalah kegiatan yang dilakukan untuk meraih nilai. Atau usaha yang dilakukan atau kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan rizki. Sehingga wirausaha adalah satu kegiatan yang didasari oleh keunggulan. Jadi kalau satu kali macet, jangan langsung hancur karena manusianya unggul. Itu harus dipelajari, dievaluasi di mana kesalahan, apa yang harus dilakukan perbaikan. Kira-kira evaluasinya. Karena dalam manajemen mutu juga yang keempat itu adalah efektif, efisien. Kalau kita pergi ke pasar, ya itu tukang beras kan ngarenengnya, beras. Mahal ngareneng, ya. Apa yang berpikirnya? Itu adalah konsepnya efektif, efisien. Siapa yang mampu mencari sumber beras yang lebih murah dan lebih baik, dialah yang paling maju. Jadi Bapak dan Ibu, ada di dalam quality system itu ada yang disebut dengan quality assurance. Namanya quality assurance. Quality assurance itu adalah mampu penelusuran kualitas. Jadi misalnya begini, kalau kita beternak lele, maka yang pertama yang harus kita pikirkan itu di mana bibit lele yang paling bagus dan paling murah. Bagaimana caranya pembibitan yang paling baik. Yang kedua, karena lele itu adalah ikanan, semua itu adalah disebutnya apa ya, lupa saya. Harganya itu adalah antara daging dengan pakan. Jadi sebetulnya menjual pakan dalam daging. Ya, yang harus dipikirkan itu adalah bagaimana kita membuat pakan yang murah sehingga harga lelenya itu bisa bersaing. Di Pelabuhan Ratu kita gampang sekali kolaborasi dengan rumah makan. Siapa yang punya daging-daging, ikan-ikan, bekas-bekas makan, kumpulkan. Dibuat grindingnya, dibuat dryingnya, dibuat granulasinya, kemudian dijadikanlah pelet untuk makanan. Harusnya kita ada yang disebut kreatif, itu adalah bagaimana membangun kreativitas yang hebat, yang membuat nilai yang hebat. Maaf ya Ibu, Bapak, kebetulan Mochi Lampion yang di Sukabumi itu pemiliknya keponakan. Saya bilang, saya nggak usah sebut namanya. Kamu kok bisa bayar karyawan segini banyak? Mang, ya, Mang Awan mah teh nyahoan. Sabaraha pendapatan saya di sakoe. Jaga teh hati tuh handphone. Astagfirullah, yang benar.
Iya Mang, benar ini teh, benar. Waktu COVID saya masih mendapatkan 21 juta satu hari. COVID. Ya, hebat sekali. Gimana caranya? Caranya Mang, yang pertama adalah kuat. Mulai PSMR, saya kan bikin misalnya tuh kuat. Sehari sudah gagal lagi, sekarang ganti jadi kedai, ya. Nah, jadi mulai PSMR Mang. Saya itu dulu waktu awal itu di puncak setiap saung, setiap warung dikasih tiga terus yang awal-awal. Sorenya diambil, ada yang sisa 3 masih. Alhamdulillah kalau sisa 1 omo lamun geus diak mah. Padahal cuma 2 hari expirednya. Itu mochi itu 2 hari expirednya. Jadi kalau udah 2 hari sudah harus lelang. Saya juga kebetulan saya ada mutiara, jadi kalau udah 2 hari lelang karya buru-buru mutiara ya waktu itu. Nah, jadi Bapak bayangkan dalam 2 hari dia harus support bagaimana supaya mochi itu laku. Makanya kalau kita misalkan jualan yang lebih besar, yang lebih baik kayak ikan, jangan terlalu putus asa. Karena setiap kesalahan itu sama dengan memberikan kita 10 kali lipat kepintaran. Jadi kegagalan itu bukan sesuatu yang gagal benar. Kegagalan itu adalah keberhasilan. Saya waktu itu kebetulan membuat satu perusahaan dengan teman. Kemudian kita mendapatkan kontrak 2 miliar di PTPN 10 Surabaya. Akhirnya kita sudah trial di sana bagus, demplot sudah bagus, ya di PTPN 10 itu. Akhirnya para ahli datang, ada 50 orang datang, habis 50 juta kita menerima itu. Ternyata gagal tendernya. Saya bilang sama bos, ya sama teman, aduh kita gagal ya duit 50 juta kan sudah dijelaskan itu sekolah kita. Ya sekolah itu memerlukan waktu yang lama, urama ayeuna sapoe geus nyaho. Marketing insya Allah akan difasilitasi oleh forum. Kemudian desain adalah urusan kita. Buatlah forum komunikasi, forum penggiat ini mudah asal desainnya hebat. Pasarkan oleh kita produk-produk unggulan dari Kabupaten Sukabumi. Jangan bangga dengan Jangan bangga dengan ikan, tapi kita harus bangga dengan ikan yang sudah diolah sehingga harganya sudah tinggi. Ya, bukan siapa tahu, harus sekarang kita sudah mencapai bakso ikan. Sekarang harus sudah mencapai bakso ikan, harus menjadi apa lagi supaya nilainya bisa dari 2 kali lipat. Thank you so much. Sampai ketemu di satu kesempatan. Mari kita bangun sebuah kemampuan entrepreneurship, jiwa kewirausahaan, apalagi di pemuda-pemuda Sukabumi yang keren-keren, yang hebat-hebat. Sukabumi milik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.